In 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the independence of the Republic of Indonesia, with Sukarno as president. Thus, on their own initiative, seizing the freedom promised 3 years earlier by the Dutch. With the Japanese defeated and no allied forces at hand to take over in their place, nationalist feeling swept the people of Indonesia. Barusan saya mendengar di radio bahwa Jepang menyerah kepada Sekutu. Berarti Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan. Kalau begitu, kita harus mendesak golongan tua terutama Bung Karno untuk memproklamasikan kemerdekaan. Benar itu. Jepang tidak ada lagi kuasa untuk Indonesia. Mari kita gunakan kesempatan yang ada. Betul sekali kawan. Tetapi jangan sampai proklamasi diproklamirkan oleh PPKI. Kenapa kau berpendapat begitu, sobat? Karena PPKI adalah badan daripada orang Jepang. Bung Syair benar, karena segala proklamasi itu permasalahan antara rakyat di seluruh Indonesia. Jadi, mari kita mendesak Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi, mari kita menolak segala bentuk hadiah dari Jepang karena kita akan merdeka sendiri. Benar itu. Kalian harus pergi ke tempat kediaman Soekarno untuk memberitakan kabar ini. Kami di sini akan mengarahkan pemuda yang lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Syahril, Chairul Saleh, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta sekitar pukul 21 WIB. Mereka menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Pada pertemuan itu datang beberapa tokoh nasionalis seperti Muhammad Hatta. Anjir, komodo cuy. Silakan masuk. Udah dia. Jenderal, tertawa. Ada apa saudara-saudara datang kemari? Saya mendengar berita bahwa Jepang menyerah kepada Sekutu di radio. Maka dari kami, para pemuda, mengadakan rapat untuk meminta persetujuan dari Bung Karno dan Bung Hatta. Tapi kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakan ini di sidang rapat PPKI. Kita tidak bisa membicarakan di sidang rapat PPKI karena PPKI itu sendiri adalah badan pembentukan daripada orang Jepang. Bukannya begitu, kita seharusnya membicarakannya dalam rapat PPKI, karena PPKI adalah badan petugas mempersiapkan kemerdekaan. Apakah tidak harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa bu, kita harus bangkit dan memproklamasikan. Tapi kekuatan segelintir ini tidak bisa mengalahkan sebesar kekuatan armada Jepang. Coba kamu perlihatkan kepadaku di mana kekuatan yang bisa dapat diperhitungkan itu. Apakah akan ada yang bertanggung jawab jika terjadi pertumpahan darah? Coba kamu pikirkan bagaimana kita mempertahankan kemerdekaan. Bagaimana kita dapat merdeka di atas kaki kita sendiri. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, maka semakin cepat bangsa kita mengakhiri penderitaan dan tanggung sendiri. Ini menjadi bangsa kita, Bu. Baiklah, berikan kami waktu berpikir sebentar. Baik, kalau begitu kami mohon diri. Akhirnya, karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Syahril, Wikana, Chairul Saleh, dan Darwis berpamitan dan bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian, para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan masalah tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah. Kita membutuhkan waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya penting saat ini adalah mengusir Sekutu yang hendak berkuasa di negeri ini. Masalah kemerdekaan bisa kita bicarakan di
sidang PPKI pada tanggal 18 mendatang. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan pemuda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda, pemikiran terlalu pendek. Kita harus memikirkannya lebih matang. Dengan demikian, usaha para pemuda dengan juru bicara Sultan Syahril untuk membujuk Insinyur Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan mengalami kegagalan. Tanggal 16 Agustus 1945, pada pukul 24.00 golongan muda mengadakan rapat di asrama Baperpi, Jalan Cikini 71. Dalam rapat itu diputuskan untuk mengungsikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya agar mereka tidak terpengaruh oleh Jepang. Pada pukul 4.00 Insinyur Soekarno dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Sudanco Singgi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa saudara-saudara begini? Kami bermaksud untuk membawa Anda ke tempat pendiaman dan kami juga berharap istri dan anak Anda juga ikut serta dengan kami. Pengasingan? Apa maksud saudara-saudara? Ya, kami akan bawa kalian untuk diasingkan agar terhindar dari pengaruh dan ancaman bentrok antara rakyat dan Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Subarjo pukul 8 pagi. Setelah mendapat beberapa kesepakatan, pergilah Ahmad Subarjo dan Sudiro ke Rengas Dengklok. Sampai di sana, Ahmad Subarjo akhirnya menjemput Insinyur Soekarno dan kawan-kawan. Selain itu, Ahmad Subarjo berhasil meyakinkan para pemuda untuk tidak terburu-buru memproklamasikan kemerdekaan. Sekitar pukul 23.00, rombongan Insinyur Soekarno sampai di Jakarta. Ketika Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta datang ke rumah Laksana Maeda, di sana sudah menanti BM Diah dan surat kabar Asia Raya. Semaun Bakri dan Jawad Tokokai milik Iwakusuma Sumatri dan para anggota PPKI. Sementara itu Ahmad Subarjo dan Iwakusuma Sumatri mendatangi kediaman para pemuda untuk datang ke rumah Laksamana Maeda. Silakan masuk Bapak. Tunggu dulu. Bagaimana kita merumuskan proklamasi di rumah seorang Laksamana Jepang? Tenanglah, silakan masuk semua. Selama berada di rumah saya, Anda akan terjamin keselamatannya. Baiklah, di ruangan mana kita dapat merumuskan? Silakan Anda berdiskusi di meja makan. Sementara saya akan bicara. Baiklah, kita mulai sekarang saja. Bagian yang merupakan pernyataan Indonesia akan menentukan nasibnya sendiri. Baiklah, ide yang bagus. Ada usulan? Bagaimana jika kalimat kedua diubah menjadi pengalihan kekuasaan? Ya, itu lebih baik. Saya juga setuju. Lalu atas nama siapa proklamasi ini? Karena semua ini usaha dari Indonesia atas nama bangsa Indonesia. Ide yang bagus, Bung. Bagaimana menurut kalian? Ya, kami setuju. Kalau menurut kalian? Ya, kami setuju. Lalu siapa yang akan menandatangani teks proklamasi ini? Bagaimana jika kita buat seperti Declaration of Independence Amerika? Bagaimana maksudnya? Semua orang yang hadir pada malam ini ikut serta menandatangani teks tersebut. Saya tidak setuju jika teks tersebut ditandatangani oleh anggota PPKI. Mengapa Anda tidak setuju?
Menurut saya, PPKI dibuat oleh Jepang dan anggotanya, diangkat oleh Jepang, padahal kemerdekaan ini kita dapatkan atas usaha bangsa kita sendiri. Ya, saya sependapat dengan Anda. Lalu siapa yang akan menandatangani teks tersebut? Bagaimana jika teks proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai perwakilan dari bangsa Indonesia? Ya, saya setuju pendapat Soekarni. Saya bersedia. Bagaimana dengan Bung Hatta? Ya. Naskah tersebut diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik dan penandatanganan akan dilakukan setelah naskah selesai diketik. Tolong kita sekali. Sesudah naskah teks proklamasi diterima oleh Sayuti Melik, beliau berubah beberapa kata yang ejaannya dianggap kurang. Beberapa kata yang diubah yaitu kata tempoh menjadi tempo dan kata Jakarta 17/845 menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Setelah selesai diketik, hari itu juga tepatnya Jumat tanggal 17 Agustus 1945, pembacaan proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan di lapangan Ikada. Namun karena alasan keamanan, maka akan dipindahkan ke kediaman Soekarno. Pada saat yang sama, Soekarno dan Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang sejenak. Alhamdulillah. Terima kasih Gusti Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk melaksanakan proklamasi tentang kemerdekaan. Ya Pak, bagaimana tentang keberlangsungan proklamasi besok? Apakah sudah dipersiapkan? Sudah. Besok kita akan mengadakan upacara beriringi lagu Indonesia Raya. Bagaimana tentang bendera Pak? Kan belum ada lantas sendiri. Ya, Bu. Bagaimana jika Ibu tidak? Gitu ya, tapi Ibu tidak punya kain yang ada kain putih dan hanya yang merah saja. Bagaimana? Itu saja. Kalau bendera yang sederhana, tapi kita juga bersama. Baiklah Pak, Ibu akan membuatnya. Ya, Ibu punya ide. Bagaimana kalau kita menetapkan saka merah putih? Tidak. Dan warnanya merah menjadi sisa. Ya Pak, baiklah, bergegaslah. Proklamasi kemerdekaan hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 WIB di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 dilangsungkan. Proklamasi kemerdekaan sesaat sebelum dimulai. Baik, Bu. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan secara bersama. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Kemudian dikibarkanlah bendera sang saka merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. Hadirin ikut menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia tersebut. Indonesia, tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri.
jiwanya, bangsanya, rakyatnya, semuanya. Sadarlah artinya, sadarlah buktinya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia